Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Harapan saya semoga dalam keadaan sehat semua dan tetap semangat belajar. Saya adalah Ibu Vera, di mana pada semester ini saya diberikan tugas untuk mengajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan pada kelas 9. Oke, pada pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Untuk memahami materi ini, tentunya kalian harus senantiasa menjaga semangat belajar dengan tekun, disiplin, serta mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya saya akan memulai dengan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Namun sebelumnya, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, mendeskripsikan penerapan Pancasila dari masa ke masa. 2, menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 3, menjelaskan arti penting mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. 4, menganalisis perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, menyajikan hasil penelitian sederhana tentang dinamika Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oke. Kini kita masuk pada pendahuluan. Melalui pendahuluan ini, kita akan bersama-sama membahas mengenai pelaksanaan Pancasila dari masa awal kemerdekaan Indonesia sampai masa sekarang ini yang dikenal dengan masa reformasi. Oke, pendahuluan. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lain. Upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak masa awal kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi sampai sekarang ini. Baik, mari kita lihat masa awal kemerdekaan Indonesia, yaitu dari tahun 1945 sampai 1959. Pancasila mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak seperti Belanda. Bahkan dari masyarakat Indonesia sendiri ada yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan dengan ideologi lainnya. Upaya-upaya pemberontakan untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai Pancasila diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, adanya pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang terjadi di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso dengan tujuan utama adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya digagalkan. Berikut ini adalah gambar dari pemimpin pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Setelah PKI ada pemberontakan Darul Islam atau DI atau Tentara Islam Indonesia TII.
Pemberontakan ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini terjadi di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pemberontakan ini juga ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuannya adalah untuk menggantikan Pancasila dengan syariat Islam. Kartosuwiryo dan pengikutnya akhirnya ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Gambar berikut ini adalah gambar Amir Fattah paling kanan sebagai pemimpin pemberontakan DITII di Jawa Tengah. Lanjut setelah itu ada pemberontakan PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta yang dikenal dengan Permesta. Pemberontakan ini dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara dan Vance Sumual pada tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Soekarno pada saat itu sudah tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan sehingga terjadi ketimpangan sosial. Oleh karena itu timbullah inisiatif dalam upaya memperbaiki pemerintahan di Indonesia. Berikut ini adalah tentara Permesta atau pemberontakan PRRI. Berikutnya ini merupakan salah satu bentuk penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perjalanannya berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 yang selama itu dianggap paling demokratis. Tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada periode ini, dasar negara tetap Pancasila, akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Pemberontakan yang berikutnya adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan. Merupakan sebuah gerakan separatisme yang dipimpin oleh Dr. Christian Robert Sumokil bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. Setelah itu ada pemberontakan APRA. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Gerakan APRA bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara Republik Indonesia Serikat. APRA melakukan pemberontakan pada tanggal 23 Januari 1950 dengan melakukan serangan dan menduduki kota Bandung serta menguasai markas divisi Siliwangi. Dengan adanya peristiwa ini, maka semakin mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Itulah berbagai macam penyimpangan dan upaya-upaya untuk mengganti ideologi Pancasila pada masa awal kemerdekaan antara tahun 1945
sampai 1959. Setelah itu ada masa Orde Lama. Sebagian pihak menyebutkan masa 1959 hingga 1966 sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintah negara berpusat pada pemimpin negara. Dan pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Baik, kita lihat beberapa penyimpangan. Ya, beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20 1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Yang kedua, Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 1960 tanggal 5 Maret yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Yang ketiga, Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas DPR, GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Sehingga tidak ada pengawasan di antara lembaga-lembaga negara, karena yang mengangkat dan yang memberhentikan adalah Presiden. Dengan demikian, pada masa ini terulang lagi pemberontakan PKI. Jadi pemberontakan PKI atau G30S PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang mengarah ke negara Uni Soviet serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. PKI berusaha merebut kekuasaan disertai pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang ajudan jenderal A.H. Nasution. Dengan adanya pemberontakan ini, maka Presiden Soekarno lengser dari jabatannya sebagai presiden. Oke, baik. Mari kita masuk pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru dimulai tahun 1966 sampai 1998. Masa Orde Baru dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era tersebut kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Beberapa pelanggaran pada saat itu yaitu pada masa ini lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga lainnya, baik yang bersifat suprastruktur yang terdiri dari DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur, ada LSM, serta partai politik. Dan partai politik pada saat itu hanya terdiri dari 3 partai saja, yaitu Partai P3, Partai Golkar,
dan Partai PDI. Dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat terbukti dengan adanya banyaknya kasus pelarangan seperti penghentian penerbitan dan peredaran surat kabar atau majalah hingga dicabut izin penerbitannya dengan alasan telah memberitakan peristiwa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Beberapa aktivis politik yang menyuarakan aspirasinya dalam mengkritik kebijakan pemerintah beberapa kemudian diberitakan hilang atau ditangkap. Munculnya beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia seperti kasus Tanjung Priok, kasus Marsinah, kasus wartawan Udin dari Harian Bernas Yogyakarta, dan lain-lain. Berikut ini adalah gambar dari kasus atau peristiwa di Tanjung Priok. Setelah masa Orde Baru, kita masuk lagi pada masa reformasi. Penerapan Pancasila pada masa tahun 1998 sampai sekarang disebut sebagai masa reformasi, dan pada awal masa ini penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain. Akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kebebasan tersebut meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Pada masa ini, tantangan terhadap Pancasila tidak pada pemberontakan lagi, namun timbulnya hal-hal negatif sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas. Seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras, aksi anarkisme, serta vandalisme, sehingga terjadinya perpecahan dan penurunan moral. Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa saat ini. Hal ini ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah, tawuran antar pelajar, serta tindakan kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan. Dengan demikian, kita butuh komitmen bersama. Kewaspadaan dan kesiapan harus kita tingkatkan untuk menanggulangi penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila. Contohnya, kebebasan yang tidak terbatas menimbulkan adanya pergaulan yang bebas, konflik antar ras, dan lain-lain. Oleh sebab itu, maka diperlukan komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di segala aspek. Tentunya banyak tantangan dari awal kemerdekaan hingga saat ini mengenai penerapan Pancasila di Indonesia. Kalau dulu banyak terjadi pemberontakan, tapi sekarang tantangannya berbeda. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa mempertahankan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari diterapkan. Karena jika tidak demikian, maka nilai-nilai Pancasila itu akan tergantikan dengan nilai-nilai ideologi negara yang lain, yang bisa kita dapat
atau kita contoh dari beberapa media seperti tontonan di film, dari tontonan kita di internet. Nah, ini juga dapat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari yang seharusnya kita menerapkan nilai-nilai Pancasila, tapi karena terpengaruh dengan dunia luar dan tidak bisa menyaringnya, maka bisa saja melunturkan nilai-nilai Pancasila dan menggantinya dengan nilai-nilai ideologi yang lain. Untuk materi berikutnya, kita akan masuk pada dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara. Nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, serta nilai-nilai tersebut tetap dapat diterapkan dalam kehidupan bangsa dari masa ke masa. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Hakikat ideologi terbuka. Menurut Mubiarto, mengemukakan bahwa ideologi adalah sejumlah doktrin kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Jadi, setiap negara memiliki ideologi karena ideologi merupakan pegangan pedoman kerja untuk mencapai tujuan negara tersebut. Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakat, tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri. Pancasila juga disebut sebagai ideologi terbuka karena nilai-nilai Pancasila sudah ada dari masyarakat Indonesia sejak dulu. Misalnya nilai keagamaan, nilai kemanusiaan, dan nilai gotong royong. Ciri khas ideologi tertutup adalah ideologi tersebut berakar pada nilai-nilai yang berasal dari luar bangsanya atau pemikiran perseorangan. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki makna bahwa Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang tetap dan tidak dapat berubah. Nilai dasar ini diwujudkan dalam nilai instrumental dan nilai praksis yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Artinya, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki 3 nilai, yaitu yang pertama, nilai dasar, yaitu nilai yang tidak bisa diubah-ubah sepanjang Indonesia berpedoman pada nilai-nilai tersebut, yaitu 5 sila Pancasila. Yang kedua, nilai instrumental, nilai yang merupakan pendukung nilai dasar. Nilai ini dapat mengikuti setiap perkembangan zaman, baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. Misalnya berupa TAP MPR, UU, PP, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Nilai praksis, nilai yang harus ada dalam praktek penyelenggaraan negara. Sifatnya abstrak. Misalnya, semangat para penyelenggara negara untuk membangun sila-sila dalam Pancasila secara murni dan konsekuen.
Dimensi ideologi Pancasila. Suatu ideologi harus mampu direalisasikan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi idealisme, menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Yang berikutnya, dimensi normatif. Pancasila mampu dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang bersifat operasional, maka perlu dimiliki norma atau aturan hukum yang jelas. Yang berikutnya, dimensi realitas. Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Oke, baik, kita masuk pada materi yang berikutnya adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Yang pertama ada di bidang politik dan hukum. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dapat dilihat dalam beberapa hal seperti pertama, ada lembaga negara. Perkembangan kebutuhan masyarakat dan negara mengenai lembaga negara seperti lembaga eksekutif yang terdiri dari presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri. Berikutnya ada lembaga legislatif yang terdiri dari MPR, DPR, dan DPD, dan lembaga yudikatif yang terdiri dari MA, MK, dan KY, dan BPK. Lembaga-lembaga tersebut harus sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, serta melaksanakan fungsi dan tugasnya harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sistem demokrasi Indonesia. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat. Musyawarah dapat diartikan sebagai upaya untuk mencari pemecahan suatu masalah. Sistem pemilihan umum dalam demokrasi merupakan salah satu contoh perwujudan yang demokratis yang dikembangkan di Indonesia. Berikutnya, kita lihat pada bidang ekonomi. Berbagai wujud sistem ekonomi baik yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia maupun sebagai bentuk pengaruh asing dapat dikembangkan selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam masyarakat saat ini sudah dikenal adanya bank, supermarket, mal, bursa saham, perusahaan, dan sebagainya. Semua lembaga perekonomian tersebut dapat kita terima selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, ada bidang sosial budaya. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya dapat dilihat pada hal-hal berikut. Budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila perlu dicegah perkembangannya dalam proses pembangunan. Nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat yang sesuai dengan Pancasila seperti kekeluargaan, musyawarah, serta gotong royong terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda. Pengembangan nilai sosial dan budaya masyarakat menuju modernisasi yang dijiwai Pancasila. Yang terakhir, pada bidang pertahanan dan keamanan.
Perwujudan nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan terlihat antara lain pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Kedua pasal ini menegaskan perlunya partisipasi seluruh rakyat dalam upaya bela negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara. Mari kita lihat bunyi pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bunyi pasal 30 ayat 1 adalah tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dengan adanya pasal 27 dan pasal 30 tersebut, maka pertahanan dan keamanan negara bukan hanya tugas TNI dan Polri saja, namun merupakan tugas dan tanggung jawab dari tiap-tiap warga negara. Bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara sudah ada dalam masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kegiatan ronda malam atau sistem keamanan lingkungan atau Siskamling yang melibatkan masyarakat secara bergantian. Upaya mempertahankan Pancasila tidak hanya dengan tetap menjadikannya sebagai dasar negara dan tidak mengubahnya, tetapi yang paling utama adalah dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, demikianlah penjelasan materi pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Selanjutnya, tugas yang harus kalian kerjakan ada 10 soal. Tolong dikerjakan dengan baik dan benar. Tugasnya dapat kalian baca pada akhir materi yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, silakan dilihat, dibaca, dipelajari, dan dijawab soalnya dengan baik. Oke, baik. Demikianlah materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian dan sampai jumpa.